kok bisa ya ada seperti ini, kok bisa ya ada oknum-oknum yang memanfaatkan masyarakat kecil. Tapi jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan. Jangan. Hai kamu, saya berada di satu tempat. Saya buka ini dulu ya. Ngos-ngosan soalnya hari ini saya di suatu tempat gedung yang gede, tempat kumpulnya media di Kota Makassar. Cerita sukses hari ini dan menginspirasi, saya nongkrong bersama Raha Ismu Rahayu Saputri. Rahayu Saputri yang dikenal dengan Putri Sasong. Hai kamu. Hai, ini panggil bapak apa kakak nih? Kakak. Oh baik kakak. Mario. Kak Mario, baik. Ini Putri, saya panggil Putri. Yes. Putri ini melihat gerakan movement ya, menjadi salah satu anak muda. Saya tongkrongin karena menurut saya dia satu putri Makassar, berdarah Jawa ya. Iya, Jawa. Berdarah Jawa Yang penting nggak berdarah dingin ya Pak ya. Nggak bisa berdarah dingin. Ya, jangan berdarah dingin Pak ya. Yang menurut saya punya potensi ke depan akan hebat. Beliau adalah presenter dan calon pengacara. Wow. Cewek, bisa nyaingin siapa pengacara yang Jakarta? Kalau Bang Hotman jangan lah ya. Bukan, yang perempuan. Cewek. Yang Who perempuan. is? Siapa Pak? Cewek Pengacara Pak? artis-artis loh yang mirip-mirip potongan kamu juga. Duh, namanya siapa? Pak? Como-como. Pokoknya terkenal ya Pak Ya, ya. nanti aku ingat deh. Aha. Putri, cerita dong. Putri lahir di mana? Putri itu pertama-tama terima kasih dulu Oke. udah bisa masuk dan bergabung untuk sharing di Mario David TV, dan para subscribernya luar biasa. Udah mau masuk 1000 baru berapa hari aja ini. Ya namanya sosok beliau. Oke. Dah, Terima siapa sih kasih yang nggak juga Putri udah mau diajak nongkrong It's dengan a- Karyo. yeah, Dan kita exactly. berbagi cerita inspirasi. Pasti ya, Sukses kamu seperti apa? Baik, Lahir di Makassar. lahir di Makassar, tepatnya di Ujung Pandang 24 Juli 1997. Beda tipis lah ya kita ya Kak ya. 97 tuh saya masuk kuliah. Oke. Berarti umur kamu sekarang nih. Sekarang 24 tahun. Kemarin Juli kemarin 24. Karyo kuliah dia baru lahir. Daratan aduh. Yes, itu. Pendidikan semua di Makassar. Pendidikan semua di Makassar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 di Makassar. Oke, universitasnya di Universitas swasta ternama di Kota Makassar, Universitas Bosowa Makassar. dan ngambil jurusan Hukum. hukum. Berapa bersaudara? Putri bersaudara 2, putri anak pertama dan punya adik 1 cowok. Cowok. Wow. Yes. Berarti ya calon pemimpin memang ke depan. Amin, 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 amin. Putri, kan kamu sekarang presenter tuh. Jadi presenter itu kemarin terpaksa kesempatan atau passion kamu di situ tuh. Ceritain dong. Semuanya itu jawabannya. Kalau terpaksa mungkin enggak. Tapi kesempatan dan memang passion. Kesempatan karena sebelumnya Putri itu bekerja di salah satu bank BUMN di Kota Makassar. Kemudian karena mungkin Tuhan yang bawa ke sana, sampailah 1 tahun masa kontrak. Akhirnya untuk memikirkan tindak lanjut dari S2 yang ini, akhirnya Putri mengambil keputusan untuk stop bekerja dan tidak melanjutkan di bank BUMN yang kemarin. Lantas Karena kerja pagi sore iya, sore. nggak lihat matahari Kak Mario. Melelahkan, oke. Pagi nggak lihat matahari, pulang nggak lihat matahari. Jadi itu sangat ibaratnya membosankan dan melelahkan juga itulah ya. Itu memang keluh kesah ya. Mungkin pemirsa di rumah juga penonton atau subscriber dari channel Mario David TV ada atau bergerak di bekerja di salah satu BUMN, ya itu memang rutinitasnya seperti itu. And then pas mau menyusun tesis itu memang harus fight banget karena ada beberapa prosedur dan yang harus kita lengkapi dan selesaikan terkait dengan proses tesis itu.
akhirnya Putri memutuskan untuk oke, ini kita fight untuk menyelesaikan tesis. Oh. Sembari menyelesaikan tesis, kebetulan salah satu dosen yang ada di Universitas Boswa Makassar itu adalah pemilik atau bahkan Satu bisa lagi, Dek. dibilang direktur utama dari salah satu media ternama juga di Kota Makassar, yakni Berita Kota Makassar. Berita Kota Makassar. Di sana ada direktur utama, beliau namanya Dr. Mustawa Nur SHMH. Kemudian sempat sharing, Putri kerja di mana? Sekarang di mana? Kemudian Putri sampaikan, sekarang Putri lagi nggak kerja, Pak. Putri lagi menyusun tesis untuk menyelesaikan studi Strata 2. Kita sambil Yes, thank you nongkrong, so sambil much. nongkrong kan kalau nggak ada kopi tehnya nggak asik Betul tuh. sekali. Dan seperti itu, Kak. Kalau terkait dengan profesi Putri yang dulu, memang Putri bekerja di salah satu bank BUMN, kemudian memutuskan untuk berhenti karena untuk menyelesaikan studi. Dan puji Tuhan, Putri sudah menyelesaikan. Ya, Putri juga nggak ngebayangin kalau S2 itu secepat itu. Oke. Kan cuma 2 tahun. Iya, 1 tahun 6 bulan Putri selesaikan. Wow, cum laude dong. Dan itu sangat banyak sekali dramanya sehingga butuh tenaga, ya air mata juga, dengan terutama doa. Karena memang kalau cuma fokus untuk kerja nyelesain itu tanpa doa dan support dengan orang tua, dari orang tua, itu mungkin mustahil. Dan tapi ya puji Tuhan sudah berjalan. Jadi itu pun kuliah S2-nya bukan nggak sama sekali Putri keluarin uang. Karena pas Beasiswa? yes. Wow. Karena waktu S1 saya pas jadi mahasiswa baru S1 di kampus tersebut, Putri bilang pas duduk di penyambutan mahasiswa baru, saya harus keluar sebelum 4 tahun di sini. Dan Tuhan jawab, Oke. 3,5 tahun Putri selesaikan. Cum laude lagi dong di S1-nya. IPK-nya berapa? Betul. S1 3,92. Wow, cum laude. Pintar Dan berarti kamu nih. puji Tuhan. S2 juga hanya 1 tahun 8 bulan. 6 bulan. 1 tahun 1 tahun 6 6 bulan. IPK-nya 4. wow, keren. Anak itu ini pinter. itu berarti. sangat ini betulkah apa saya mimpi? Saya sampai bertanya, Putri, ini kamu? Dan S2, oh S2. Nah, selesai S2, berbarengan meninggalkan profesi lain, Bang. Terus masuk jadi presenter. nah itu dia, ketemulah sama direktur atau pimpinan Berita Kota Makassar yang juga merupakan dosen di sana. Oke. Kemudian beliau udah lihat potensimu berarti waktu iya, kuliahan, waktu ya? S1 sudah pernah lihat Putri membawakan MC, acara, segala sesuatu acara yang ada di kampus tersebut. Kampus ya. Sudah pernah Putri handle, mulai dari penyambutan maba hingga wisuda-wisuda, dan masih banyak event-event yang lainnya. Dan beliau juga lihat, kemudian beliau bilang, ayo coba main, belajar, bawa berita. Pertamanya bawa berita, jadi di Instagram Putri itu bukan presenter, tapi news anchor. Pembaca news berita. anchor. Yes, news anchor, pembaca berita. Dan Putri belajar, di sana sempat ada kritikan, masukan, jangan samakan bawa berita dengan MC loh ya. Langsung bilang, oke baik Pak. Akhirnya Putri belajar, sampailah pada 4 bulan, baru Putri 4 bulan di Berita Kota Makassar, kurang lebih. Sampai hari ini? Yes. Wow. Kemudian akhirnya Tunggu, Instagram kamu apa? Instagramnya Putri Sasongko, O-nya 2 kali, _. Oke. Ulik Instagram beliau supaya lihat foto-foto cantiknya. Aduh. And then 4 bulan Iya. terus masuk jadi pembawa berita. Ya, news anchor itu. News anchor itu. Hari ini kamu produser katanya. Iya, itu lagi. 4 bulan. Itu dia aja saya. Udah langsung pegang satu Aduh, program. Hebat susah itu. gimana bilangnya Di dunia ya. pertelevisian tuh kadang ada udah tahunan baru bisa. Dan memang jenjang karirnya harus di reportase lapangan dulu. Kemudian masuk di studio, habis studio 2-3 tahun baru deh produser. Kamu hebat ya. Karena ya. produser itu harus azam BZ, Yes. program itu harus siapin oleh produser. Dan itu memang Putri masih belajar, terus belajar sampai bilang, Pak ini betulkah posisi jabatan ini buat Putri? Sementara Putri hanya baru beberapa bulan, Putri masih harus belajar ini itu, banyak kritikan dan masukan, pembelajaran mulai dari pimpinan redaksi, para redaktur, sampai jajaran-jajaran tertinggi di Berita Kota Makassar itu memberikan masukan, support, Putri bisa gitu. Jadi kamu anak kesayangan di Berita Kota. Oh, anak daratan. emas ya. Aduh. Terus ambil S2 mau ngapain?
Nah, ambil S2. Televisi kan nggak butuh titel begitu Iya, tinggi. nggak butuh titel tinggi banget gitu. Nah, rencana dan sebenarnya bukan rencana. Putri sejak SMP masuk SMA itu sudah memiliki cita-cita yang Putri catat, tapi jangan kasih tau Kak, saya sembunyikan di bantal. Itu tiap malam didoakan, Oke. tiap malam berharap semoga cita-cita itu dan plan-plan tersebut dapat terlaksana. Putri pengen banget Salah jadi satu plannya, dosen. oh dosen. Iya, tapi itu yang belum terlaksana. Mungkin Tuhan masih memproses, ikuti proses dulu lah. Kan bisa jadi asisten dosen kan di tengah-tengah ini, di tengah-tengah kesibukan. Masih pasti masih bisa. Tapi... Terus sambil hukum, ngapain hukum? Mau jadi pengacara atau mau jadi notaris? Nah, itu dia. Basic Putri waktu D1 kebetulan konsentrasinya adalah ambil pidana. Khususnya adalah pidana perbankan. Pidana perbankan, Aha. berarti mau jadi pengacara dong. Itu juga. Ini Bukan notaris kan? Wah, bukan. Karena kalau ranah notaris memang mereka konsentrasi S1-nya itu harus perdata. Ya. Jadi mereka bisa fokus dan lebih ahli lagi di bidang keperdataan Karena anak tersebut. cewek kalau ngambil hukum, ujung-ujungnya notaris. Iya, yang menjadi kalem-kalem notaris. aja lah ya. Notaris, kamu dia mau ngambil hukum. Kenapa tertarik di hukum? Iya, itu Pidana lagi? Pidana lagi ya, Yang itu dia. cewek-cewek itu jauhin. Jauhin banget, hindari. Angkatan Mungkin Putri kamu juga ada hindarin trauma dengan tindakan pidana atau mau melakukan tindakan jangan, jangan. Kalau terkait dengan trauma apa segala macam, mungkin lebih ke waktu Putri memikirkan dan memutuskan untuk masuk di Fakultas Hukum itu karena lagi marak-maraknya kriminalitas. Apalagi yang sampai sekarang booming itu adalah pinjaman online. Itu menyakit banget. Dan Putri terinspirasi, kok bisa ya ada seperti ini? Kok bisa ya ada oknum-oknum yang memanfaatkan masyarakat kecil sampai bahkan mencekik mereka tanpa pengetahuan mereka cuma pinjam sekian, bayarnya suruh sekian. 7 kali lipat katanya. Yes. Oh, itu yang menginspirasi. Itu sebelum memilih untuk masuk fakultas mana di jenjang strata 1. Akhirnya Putri memilih, oke, ilmu hukum. Mau menjadi pengacara, bantuin banyak orang, terutama orang miskin yang Rakyat kecil tepatnya, Pak. nggak tahu hukum, yang dibodoh-bodohin sama oknum-oknum. Yes. Oke, very good. Itu Berarti dia. abis itu jenjangnya harus selesai S2 kan sekarang? Iya, Ini S2 ada selesai. spesifikasi, ada kursus atau Oke, nah spesifikasi khusus kan kalau jadi pengacara? betul, itu harus ikut Persatuan Advokat Indonesia atau Oke. PERADI. Nah, itu juga sangat amat tidak masuk dalam bayangan Putri. Putri pengen kelar S1 nih, Putri harus punya uang, nyari duit, kerja. Karena prinsip Putri kerja gitu ya. Tapi dibarengi dengan doa. Kemudian Putri paling nggak suka sekali yang namanya menunda pekerjaan. Kalau bisa hari ini, kenapa tidak? Itu. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, Yes. S1 Putri pengen, wah enak nih kalau lanjut S2, tapi uang dari mana ya? Putri nggak mau nyusahin orang tua. Tapi kan dapat beasiswa karena pintar. Tuhan kasih beasiswa. Kemudian selesai 1 tahun 6 bulan, Putri di Berita Kota Makassar, kebetulan ada podcasting dan salah satu podcast itu bersama salah satu Ketua Umum Majelis Pengurus Nasional PERADI, ada Bapak Haji Sultani yang menjadi Ketua Umum dari PERADI Damai Indonesia. Itu Putri sama sekali tidak memikirkan, beliau sempat sharing dengan Direktur Utama bilang, ayo Putri sekolah PERADI, tapi Putri bilang, Putri nggak ada dana Pak. Ya kalau ada dana Putri mungkin dari kemarin udah daftar jadi advokat, tapi Putri nggak ada dana. And then 2 hari berselang, Oke. Direktur Utama WA, ngurus ini. Duh Pak, kan Putri nggak ada dana. Pak Sultanin fasilitasin. Yes. Oke. Dan itu dikasih beasiswa lagi Kamu full. beruntung, selain pintar juga beruntung dapat. Hoki ya, hokinya kenceng ya. Aduh. Jadi kamu ini dia S1, S2, calon pengacara, amin. presenter. Oke Putri, ini luar biasa. Jadi bisa jadi inspirasi buat anak-anak putri kita juga yang lain di kota Iya, Makassar. tentu Kak. Jadi harus bisa memanfaatkan semua kesempatan karena keberuntungan dan kepintaran itu harus diraih, Yes. bukan bertopang tangan. Betul. Nah, menurut Putri nih, selama udah sampai di titik ini, Putri mau ngapain lagi ke depan?
Ya, yang tadi itu yang dicatat di bantal. Pengen Putri Iya, juga. selain tadi itu Iya, dosen. Dosen, pengen apalagi. ngajar. Untuk Kan plan kalau dosen ke juga nggak bisa, depan, nggak bagusnya nggak terikat. Iya. News presenter, angkor juga nggak terikat. Iya. Jadi bisa, jadi kamu multi talenta lah sebenarnya nih. Bisnis Kak. juga, ingin bisnis juga. Bisnis baru mau coba-coba berselancar untuk lihat-lihat, tapi karena ini ada fokus jabatan dan tanggung jawab yang cukup besar, Selesaikan dulu. apalagi ini baru-baru jabatan ini, jadi Selesaikan memang dulu harus ya. fokus dan mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan. Jadi jangan sampai mengecewakan, yang penting memberikan yang terbaik lah untuk instansi atau perusahaan yang mempercayakan kita Oke. jabatan itu. Sip. Putri, satu contoh yang luar biasa. Putri hari ini bisa di titik ini, apa yang tipsnya, apa karakter yang menonjol dari Putri hingga ya udahlah, udah siap lah untuk bisa jadi orang besar ke depan. Selain tadi kan, apa ya, dekat dengan Tuhan. tadi. Iya, pasti itu. Kerja keras, berdoa, dekat Tuhan, jadi kerja dan doa. Doa. Kedua, tidak pernah mau Nunda-nunda. menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaan dan kesempatan kalau Dan ada kesempatan. Pekerjaan hari ini kalau ditunda, besok pasti ada pekerjaan lain. Oh iya, Pasti pasti. bebannya pindah, bukan selesai. Betul. Jadi tidak mau memindahkan Iya. pekerjaan. Iya, betul. Dan tidak mengambil kesempatan yang ada. Apapun yang di depannya disikat. Sikat aja ya. Disikat oleh Putri. Yes. What next? Apalagi karakter di Putri yang bisa di-sharing untuk remaja Putri lain yang ada di Oke, ya mungkin yang teman-teman atau subscriber dari channel Mario David TV yang mungkin seumuran dengan Putri atau bahkan di bawah. Adik-adik nanti. Adik-adik yang di bawah umur atau yang Putri. tua dikit tapi belum punya kesempatan kan Oke, bisa. bisa. Nah, kalau misalkan untuk Putri kan juga masih belajar ya, kayak. Mungkin lebih gimana itu sih, jangan nunda-nunda pekerjaan, karena saya yakin dan percaya tiap hari pasti ada yang kita kerjakan. Iya. Minimal toh saya belum kerja di suatu perusahaan, saya belum kerja di suatu instansi, tapi sih di rumah aja gitu. Ya oke, di rumah aja kalian bisa bersihin rumah mungkin, Iya. atau mungkin yang tadinya perabotan-perabotan agak berantakan itu bisa dirapin lagi. Itu yang penting ada Membentuk karakter activity. tidak menunda itu mulai dari rumah. Yes. Bikin aktivitas sebaik mungkin. Betul, sepakat. Jangan nunggu kerja baru. Takut kan orang itu karakter yang harus dibangun. Dan Oke. ketika pekerjaan itu sudah dilakukan, kemudian nanti ada challenge atau tantangan yang kita hadapi, itu enjoy kita. Oh, ini udah biasa, saya udah sering kok kerja kayak gini. Jadi kita coba ya, meskipun belum langsung dapat nilai plusnya, tapi standar oke lah. Jadi why not kalau kita tidak ambil kesempatan itu. Berkesempatan. Itu tadi, tidak ada kesempatan yang tidak disikat oleh dia. Tapi jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan pemirsa, jangan teman-teman ya. Nyerempet itu dia. jangan. Oke, Gitu. terakhir apa yang mau disampaikan lagi Putri? Terakhir itu mungkin, nah di tengah pandemi ini kan biasanya orang down. Yes. Mungkin mereka ada yang terpapar mungkin, atau Oke. bahkan yang belum terpapar ya safe, harus jaga kesehatan baik. Jaga Yang terpapar protokol juga kesehatan, jaga imun. jangan down. Wah, saya udah kepapar nih, males. Saya mau gerak-gerak sana terbatas, orang lihat saya, orangnya terpapar nih gini tuh. Jangan. Itu karena kita hindari yang namanya bullying itu. Kita juga harus support orang-orang yang terpapar. Mereka sehat kok, mereka bisa kalau kita bisa support mereka. Jadi di tengah pandemi ini kita harus tetap semangat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pertama doa dulu, cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Cari yang punya nafas kita dulu ini, karena Yes. di tengah pandemi ini kalau nggak dikasih sama yang di Nafas atas, hilang, lewat kamu. udah nanti dikasih nafas buatan, taruh di KMUM sini, selesai. Jangan ya. Jadi itu pertama, cari Tuhan dulu, bersyukur Yes. atas apa yang sudah dikasih sama Tuhan sampai detik ini. Toh bagi teman-teman atau siapapun kalian di sana yang sudah terpapar, semangat. Dan jangan pernah putus asa untuk melakukan berkarya serta bekerja dan menemukan peluang-peluang yang menanti kalian di luar sana. Oke. Itu dia. Itu pesan dari Putri Sasongko. Jangan lupa ulik
Instagramnya dan oh ya, beliau anchor TV dan di Berita Kota Makassar. Itu channelnya ya? Channelnya Berita Kota Makassar. Makassar. Jadi teman-teman bisa Berita langsung Kota berselancar Makassar. dan melihat, dan tentunya jangan lupa di subscribe sama seperti untuk Mario David TV. Oke. Terima kasih. Yes, terima Putri kasih banyak, Kak Mario. kesempatannya Terima kasih mau nongkrong banyak. dengan Kak Rio. Baik. Dan terima kasih waktunya kalian semuanya. Sampai ketemu kamu.